teman-teman, kembali lagi di review film. Yeay. Hari ini kita akan mereview film yang berjudul The School for the Good and Evil. Itu film yang baru banget tayang di Netflix. Nontonnya di Netflix ya guys. Iya, jangan di Telegram untuk mendukung. Jadi film ini tuh bercerita tentang dua sahabat ya, namanya Agatha dan Sophie yang tinggal di desa apa ya kemarin namanya? Every so often, a very lucky candidate from the outside is selected for admission to this hallowed institution. It's happening. This is it. This is real. Iya, jadi Sophie dan Agatha itu mereka adalah bestie kalau bahasa zaman sekarang, bestie yang tinggal di sebuah desa terpencil yang apa ya, nggak ada desa lain yang terdekat lagi gitu, dan mereka desa itu dikelilingi sama hutan, jadi mereka nggak pernah keluar dari desa itu. Nah, ya, dan kedua orang ini mempunyai bukan latar belakang ya, kayak permasalahan yang sama, kayak sefrekuensi. Iya, dan makanya mereka berteman gitu kan. Dan mereka sama-sama dikucilkan gitu, entah di sekolah atau mungkin di lingkungan tetangga-tetangganya yang kang julid-julid tuh. Iya, sama. Iya, nah karena mereka sama-sama dijauhin, jadi mereka kayak berteman gitu deh, jadi bestie. Terus ketika mereka datang ke sebuah toko buku, lalu di toko buku itu yang penjualnya ya, dia penjaga toko bukunya masih informasi kalau ada sebuah legenda, kalau ada apa namanya, ada sebuah sekolah yang namanya itu pencipta penyihir dan apa namanya, kayak princess kayak gitu, ya, asal mulanya itu kan legenda kayak Cinderella, Aurora gitu. Itu kan kalau di film ini ya, itu dia dari sekolah itu munculnya gitu. Nah, nama sekolahnya itu seperti judulnya, School for Good and Evil. Nah, Sophie nih waktu pertama kali dikasih tahu sama penjual bukunya itu tentang sekolah ini, dia tuh langsung kayak berharap gitu untuk kayak excited untuk menjelajah fairy tale ala dia gitu, ala Sophie. Jadinya dia kayak semacam membuat permohonan gitu nggak sih? Tapi karena Agatha, temennya Sophie ini, dia menolak ya, karena pinginnya mereka pingin di situ aja, di desa itu aja. Dan Agatha juga nggak terlalu percaya hal-hal kayak gitu, jadinya dia pengen mereka tuh tetap bersama di situ, menghadapi segala macam masalah tuh bersama-sama. Tapi si Sophie karena nggak tahan ya sama kehidupannya yang terlalu menyedihkan, buatnya terlalu getir, menderita sih ya. Iya, menderita. Gitu. Jadi dia menulis permohonan gitu di sebuah kertas dan ditaruh di pohon gitu ya. Iya, pohon persahabatan mereka. Dan apa ya, dari situ pokoknya dimulailah petualangan mereka berdua di sekolah for good and evil. Terus setelah mereka masuk, sebelumnya kan Agatha nggak nulis permohonan. Iya, nggak nulis permohonan, tapi karena pengen nyelamatin Sophie kan. Jadi dia ke bawah gitu ke sekolah itu gitu. Dan itu kan yang namanya School for Good and Evil, berarti kan ada dua sekolah yang ibaratnya dalam satu naungan gitu kan. Nah, itu mereka berdua itu kayak kayak ditempatkan di sekolah yang berbeda. Ada yang jahat dan ada yang baik lah istilahnya. Iya, yang good dan evil. Nah, buat tahu yang mana yang good dan yang mana yang evil, tonton aja itu, nanti bakal kelihatan Sophie masuk ke sekolah mana, Agatha masuk ke sekolah mana. Karena mereka berpisah itu, akhirnya mereka mencoba untuk bertemu gitu ya. Apalagi Agatha, dia tuh bener-bener kayak pengen banget pulang, mereka bisa pulang gitu. Dan berbagai petualangan mereka hadapi di sekolah itu, sama mereka sekolah di situ. Udah segitu dulu sinopsisnya. Nanti spoiler. Oke, kita mau bahas dari apanya nih? Jangan gitu. Aku bingung deh. Fun fact ya. Fun fact dari film ini tuh dia diadaptasi dari buku yang aku baca tuh terbit tahun 2013
Aku lupa siapa nama penulisnya. Pokoknya dia terbitan tahun 2013. Nah, dan dia nggak cuma satu buku. Itu dia kalau nggak salah ada 3. Dan 3 itu masih ada spin-off-nya lagi. Jadi kemungkinan itu bakal ada film kedua, ketiga gitu loh. Jadi nggak ada satu-satunya. Dan endingnya juga nggak ngegantung nggak sih? Kayak ada clue gitu nggak sih kalau bakal ada film selanjutnya gitu. Nah, iya. Kalau saya dari sinematiknya udah tau lah ya. Kalau misalnya ya nggak usah diragukan lagi ya, Netflix guys. Ya benar. Memang bagus, terus khayalan-khayalannya. Iya, dan masih kayak kostumnya, kostum segala macam. Terus apa namanya? Pokoknya lokasi syutingnya tuh apa sih tuh kalau kayak gitu namanya ya? Nggak tahu. Set up ya? Bukan. Aduh, aku lupa. Yang kayak setting. Kayak dari mulai arsitektur sekolahnya gitu-gitu itu tuh benar-benar kayak niat banget gitu loh, kayak emang dipersiapkan untuk film yang akan meraih banyak keuntungan gitu. Meraih banyak keuntungan. Iya. Dan sampai sekarang tadi aku lihat di Netflix itu dia trending 3 di Netflix. Di Indonesia. Tapi nggak tahu kalau di negara lain gitu. Kalau misalnya dari sisi makna hidup, ada nggak sih makna yang kamu ambil dari film itu? Nggak ada. Kalau dari kamu? Ya. Iya, jadi kan film itu dari judulnya School for Good and Evil, berarti kan kayak mereka tuh mengkotak-kotakan muridnya gitu kan, yang good dan yang evil, yang jahat dan yang baik gitu. Dan itu yang aku ambil dari film itu, pokoknya ada kata-katanya Agatha yang bilang kalau kita tuh aku tuh nggak baik maupun jahat, aku tuh cuma manusia gitu, yang setiap tindakanku tuh bisa berubah, ada alasannya gitu, kayak misalnya ya kalau menurut Agatha yang aku ambil dari film ini tuh, menurut dia tuh nggak ada orang yang benar-benar baik atau benar-benar jahat, semua tuh pasti ada alasannya gitu. Ya pasti ada seluk beluknya lah, ada asal mula kenapa. Pertanyaan yang sama untuk kamu. Kalau menurutku makna dari film ini tuh pertama ya karena persahabatan kan yang pertama, terus yang kedua ya sama seperti kamu tadi. Yang ketiga bentar mikir. Yang bukan yang terakhir, yang ketiga, sedekat apapun sama sahabat pasti kan punya pemikiran yang berbeda kan. Terus yang terakhir, karena kalau misalnya itu kan ada sebuah masalah ya, karena yang Sophie ingin melarikan diri dari masalahnya gitu kan. Jadi buat kalian yang menghadapi masalah, coba hadapi. Ya ngomong sih mudah betul, ya. Ya, tapi kadang prakteknya susah kan. Iya. Tapi coba untuk tidak melarikan diri. Masih. Tapi dihadapi ya. Dalam banget. Oh sama ini, kan udah terlihat dari judulnya itu genrenya fantasi sama drama nggak sih? Drama persahabatan, drama kehidupan, drama. Iya dan ada sedikit bumbu-bumbu. Pokoknya itu seru, maksudnya kayak warna-warni kayak benar-benar menyegarkan mata banget. Kalau misalnya pengen nonton yang yang warna-warni, yang bukan yang suram-suram gitu loh, karena itu juga konfliknya ringan banget, tapi menurutku sedikit kekurangan dari film ini tuh alurnya gampang ketebak. Nah, iya sih. Endingnya ketebak banget. Cuman aku nggak nebaknya tuh yang endingnya gantung, tapi ketebak gitu. Tapi yang ngegantungnya yang nggak ketebak gitu. Gimana sih? Iya. Yang gitu. Endingnya. Ketebak banget gak sih? Iya, benar. Yang si cowoknya itu, yang cowok yang baik, itu dia kan berakhirnya sama siapa tuh kelihatan banget dari situ gitu. Terus penyelesaian konfliknya juga ya mungkin emang karakteristik film kayak gitu ya, terlalu klise gitu, kayak udah banyak gitu penyelesaian konflik yang kayak gitu. Dan itu biasanya tuh orang yang mau bikin ceritanya tuh
aku bukannya ngejudge sih, cuman kayak ya emang itu apa ya, solusi yang paling mudah untuk menyelesaikan konfliknya yang udah ada gitu. Iya. Soalnya kan itu juga niatnya buat serial kan. Maksudnya buat yang selanjutnya gitu loh. Banyak film gitu loh. Iya. Terus juga apa ya, kayak pas aku nonton tuh itu kan film ringan banget ya dan ketebak, tapi tuh kayak walaupun ketebak kan aku juga suka nulis kan. Nulis kayak apa namanya, entah cerpen atau gimana, nggak suka juga sih pokoknya gitu lah. Nah itu itu dikat ya meskipun ketebak tapi tuh kayak kepikiran aja gitu loh buat nulis itu gitu meskipun ketebak gitu. Rate untuk film ini? Rate untuk film ini karena melihat dari kostumnya, terus dari apa namanya, lokasi syutingnya yang sangat-sangat niat dan penggambaran karakteristiknya yang maknyus itu aku 8 deh. 8. Kalau kamu? Kalau aku 7,5. Kenapa? Ya karena emang ceritanya kayak gitu. Cuman aku tertariknya karena itu kan yang apa namanya, yang Agatha. Spoiler. Pokoknya ada paradoks lah di situ kan. Ada paradoks. Paradoks yang mana? Yang waktu mereka ditempatkan di sekolahnya itu ada paradoks kan. Kita kan nggak tahu mana yang baik dan mana yang spoiler ya. Terlalu banyak spoiler. Jadi kita hentikan review sampai di sini saja. Jangan lupa kalian nonton di Netflix. Sekian dulu dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Dan Sampai jumpa jumpa lagi. Dadah.